Ya, izin bertanya Pak. Tapi saya mau nanya ke kakak-kakak yang lain dulu nih. Bukankah pendidikan itu harusnya tempat yang aman bagi semua orang yang ingin berkembang dan bertumbuh? Benar bukan? Betul. Tapi pada nyatanya itu belum terwujud Pak. Karena kasus perundungan sampai saat ini masih aja menghantui siswa-siswa yang di sekolah. Bahkan mahasiswa pun mungkin masih ada, ya kan? Dan khususnya bagi mereka yang cenderung berbeda dan terlihat lemah sama teman-teman yang lain. Dan jumlahnya nggak main-main Pak. 1 dari 3 siswa di Indonesia, di seluruh Indonesia itu pernah jadi korban bully. Persoalan kekerasan di sekolah itu tidak dianggap sebagai masalah pendidikan selama ini. Jadi kalau teman-teman tanya ke Dinas Pendidikan, ada tidak unit yang mengurusi kekerasan? Nggak ada. Nggak ada sama sekali. Kenapa? Karena tidak dianggap masalah pendidikan. Tapi kalau kurikulum, masalah pendidikan. Kemudian ekstrakurikuler, masalah pendidikan. Karena itu nomor 1, menjadikan itu sebagai masalah pendidikan. Perkenalkan semuanya, nama saya Rahma. Rahma, ya. Mohon maaf nyempil dikit, sebenarnya saya bukan mahasiswa tapi masih kelas 11 SMA. Ya. Top. Rahma nggak sekolah? Izin, Pak. Izin ya sekolah? Benar. Diizinkan ya? Diizinkan. Alhamdulillah. Boleh tepuk tangan sekali lagi buat Rahma. Wah, hebat kamu. Ya, izin bertanya Pak. Tapi saya mau nanya ke kakak-kakak yang lain dulu nih. Bukankah pendidikan itu harusnya tempat yang aman bagi semua orang yang ingin berkembang dan bertumbuh? Benar bukan? Betul. Tapi pada nyatanya itu belum terwujud Pak. Karena kasus perundungan sampai saat ini masih aja menghantui siswa-siswa yang di sekolah. Bahkan mahasiswa pun mungkin masih ada, ya kan? Dan khususnya bagi mereka yang cenderung berbeda dan terlihat lemah sama teman-teman yang lain. Dan jumlahnya nggak main-main Pak. 1 dari 3 siswa di Indonesia, di seluruh Indonesia itu pernah jadi korban bully. Dan bukankah keberhasilan bangsa juga dilihat dari keberhasilan pendidikannya? Gitu. Dan kenapa ini saya anggap penting? Karena seperti yang kita tahu tingkat literasi di Indonesia ini rendah ya Pak. Dan tingkat pendidikannya kalau kita bandingkan dengan negara lain itu masih rendah. Tapi jangan sampai lah pendidikan karakternya juga lemah gitu Pak. Karena kan kalau banyak ya kasus perundungan artinya karakter-karakter siswa yang ada itu juga lemah Pak. Dan seperti yang kita tahu juga pemerintah udah ada aksi, itu udah kelihatan banget dan ada peraturan-peraturan juga tapi gitu-gitu aja Pak. Saya tidak melihat yang, karena teman-teman saya banyak ya Pak. Nah, gimana nih pandangan Bapak? Siap, oke, sip. Makasih Rahma. Jadi persoalan kekerasan di sekolah itu tidak dianggap sebagai masalah pendidikan selama ini. Jadi kalau teman-teman tanya ke Dinas Pendidikan, ada tidak unit yang mengurusi kekerasan? Nggak ada. Nggak ada sama sekali. Kenapa? Karena tidak dianggap masalah pendidikan. Tapi kalau kurikulum, masalah pendidikan. Kemudian ekstrakurikuler, masalah pendidikan. Karena itu nomor 1, menjadikan itu sebagai masalah pendidikan. Yang terjadi selama ini, dibiarkan, 1, didamaikan lalu nggak berbuat apa-apa. Itu intinya adalah dibiarkan. Yang kedua, dilaporkan polisi dan dianggap ini sebagai peristiwa kriminal. Betul tidak? Tapi tidak dianggap sebagai masalah pendidikan. Jadi yang kami akan kerjakan 1, dijadikan sebagai masalah pendidikan. Karena masalah pendidikan, maka dibuat unit khusus untuk pencegahan kekerasan, pencegahan perundungan di semua unit-unit pendidikan, termasuk Dinas Pendidikan. Tapi yang paling penting di ujungnya di sekolah, dibuat gugus tugas pencegahan kekerasan yang terdiri dari 1, siswanya harus ada, 2, guru, 3, orang tua, 4, ahli psikologi atau pendidikan anak, yang kelima adalah unsur pemerintah daerah. 5 tuh. 5 nama itu dibentuk gugus tugas, lalu dibuatkan poster menuliskan gugus tugas pencegahan kekerasan sekolah, dituliskan nama orang-orang yang bertanggung jawab,
lalu dibuatkan nomor telepon pelaporan bila ada kejadian. Oke, sehingga ketika Anda mengalami kekerasan di sekolah, ini sekarang nih, misalnya Rahma jadi korban kekerasan. Terus Rahma ketika itu mau lapor sama siapa? Apa yang dikerjakan? Dan kalau lapor sama guru, gurunya pun tidak punya SOP, apa yang harus dikerjakan? Gugus tugas ini membentuk SOP-nya, membentuk cara menanganinya, yang ditangani dua-duanya. Bukan hanya korban yang terkena perundungan, tapi pelakunya juga harus mendapatkan penanganan, pendampingan, karena dua-duanya itu bermasalah. Yang satu bermasalah karena melakukan, yang satu karena menjadi korban dia punya goncangan. Nah, dengan adanya gugus tugas di setiap sekolah, maka insya Allah kami yakin kita akan bisa menekan jumlahnya. Kedua, mencegah pengulangannya. Yang ketiga, melakukan remedinya. Lalu di tingkat kota, tingkat kabupaten dilakukan review terus-menerus. Bulanan, mana saja sekolah yang terjadi perundungan, dan bila itu terjadi ada statistiknya, kepala sekolahnya bisa dievaluasi berdasarkan bukan hanya kinerja akademik, bukan aja kinerja ekstrakurikuler, tapi juga kinerja menjaga sekolah menjadi sekolah yang aman. Karena menurut saya sekolah itu harus aman, sekolah itu harus aman, nggak usah dibilang sekolah aman anak, ya sekolah itu memang harus aman. Masa ada sekolah aman anak, sekolah tidak aman anak? Sekolah itu ya harus aman untuk anak, gitu ya Rama ya.